Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, teristimewa tamu-tamu kehormatan kita. Pertama yang saya hormati, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Bapak Haji Zulkifli Hasan. Saya dengar sambutan beliau sepertinya satu-satunya ketua partai yang mahir menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis dalam sambutannya, tanpa teks. Bangga kami. Yang saya hormati Ustadz Tafsir, yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz Habib Mahdi, yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz Slamet Ma'arif, yang saya hormati Ustadz Abah Rauder, yang saya hormati guru kita, Ustadz Fadlan, Ustadz Mustafa dan Ustadz Fahmi Salim, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin saya tidak menyebut satu demi satu secara struktur dan jabatan di DPP karena keterbatasan waktu yang saya diberi cuma 20 menit, dan saya takut kalau saya sebut salah, dan kalau saya sebut satu-satu saya tidak ceramah habis waktu, tapi saya ngabsen dari Sabang sampai Merauke. Bapak Ketua DPP yang saya hormati, dalam hidup ini tidak ada satupun yang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Dulu masalahnya Pak Zulkifli apa? Pak Ketum, mau terpilih. Sudah terpilih periodenya, apa selesai masalahnya? Muncul masalah baru, mungkin cita-cita mau jadi presiden. Coba, tidak ada orang tidak punya masalah. Dulu bapak-bapak anggota dewan, mulai dari tingkat 2, tingkat 1, sampai DPR RI, apa masalahnya dulu? Sosialisasi, mau terpilih. Sudah terpilih, selesai masalahnya? Belum, mau 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya? Coba-coba lagi jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya? Mau 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya? Tidak, ditangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Ustadz Dasad, Bapak pikir saya tidak ada masalah sebagai Ustadz? Masya Allah, Pak Ketum, semenjak viral-viral ceramah saya, banyak sekali masalah saya sekarang. Apa masalah saya Pak Ketum? Banyak janda-janda yang curhat di medsos, menjapri dan WhatsApp saya. Ustadz, suami saya baru meninggal Ustadz, tolong saya diberikan doa penenang hati dan jiwa. Saya kirimlah doa-doa penenang jiwa. Sudah itu lama-lama curhat, dia bilang, Ustadz, saya butuh imam dalam hidupku Ustadz. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Sebelum mohon maaf Bu, saya bukan imam, saya penceramah dan khatib. Tidak ada orang tidak punya masalah. Semua orang punya masalah. Dan Alhamdulillah, Allah memberikan senjata dalam melawan masalah itu. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, seluruh kader PAN, dari Sabang sampai Merauke, ada masalahmu, nih lo kau pakai. Apa pakai itu? Doa. Maka saya menyambut dengan sangat gembira. Partai besar di Indonesia bikin acara munajat. Ini tidak bisa dilepas ini, doa. Munajat kepada Allah. Mudah-mudahan yang hadir ini bukan karena takut sama ketua, tapi karena betul-betul mau bermunajat. Tapi kalau hanya seremonial saja, hanya supaya tampil di cat namanya, tidak ada ikhlasnya. Habis-habis ongkos saja pulsa. Tapi bersangka baiklah. Ini ikhtiar sambutan Pak Ketua tadi luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan. Kita ini sudah berdoa nih Ustadz. Siang malam kita berdoa, mulai dari politisi Islami sampai politisi Islam pencitraan, berdoa semua. Tapi kok doa kita tidak diijabah oleh Allah? Permintaan kita kok tidak dikabulkan Allah? Resepnya karena kita berdoa melanggar hal-hal yang membuat doa cepat dikabulkan.
Apa sebab doa? Apa upaya supaya cepat doa dikabulkan? Nah, beranjak dari sejarah yang diceritakan oleh Nabi. Suatu ketika musafir 3 orang pemuda melakukan perjalanan jauh. 3 orang pemuda ini karena waktu itu belum ada wisma dan hotel. Tiba waktu malam, mereka kemudian menginap di dalam gua. Nabi ceritakan 3 pemuda ini nginap dalam gua. Ketika nginap dalam gua, malam hari terjadi gempa. Orang di kampungku bilang Ninoi. Gempa. Bencana gempa, tertutup pintu gua. Begitu tertutup pintu gua, mereka bangun. Mati mija. Mati mi kita ini. Kenapa? Tertutup pintu. Dorong. Ayo, dorong sama-sama. 1, 2, 3. Dorong. Tidak bisa. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong lagi. Tidak bisa. Akhirnya mereka yang paling senior berkata, kira-kira Pak Ketua Umum lah. Ada di dalamnya Ketua Umum, Bendahara, Sekjen. Ketum berkata, ayo, tidak ada pilihan, kita sudah ikhtiar ini, sekarang kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoalah Pak Ketum. Dalam hadis ini tentu bukan ketum, ini supaya gampang dipaham. Ya Allah, saya pernah mengurus ibu saya. Tiap hari saya dari pasar, berjalan berkilo-kilometer dari pasar kembali ke rumah saya siang hari untuk mengurus ibu saya makan siang dan sholat duhur. Selesai itu, saya balik lagi jalan kaki kasihan ke tokoku. Tiap hari kulakukan itu, jalan dari rumah ke pasar, pasar rumah. Untuk apa? Mengurus ibuku yang sudah tua. Ya Allah, apabila mengurus ibu ini adalah kebaikan di sisimu, dan engkau pantas membalas kebaikanku ini, balaslah kebaikanku ini dengan mengabulkan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong pintu, gua, alhamdulillah, bergerak. Tapi belum bisa dilewati. Kenapa? Sedikit goyang. Belum bisa dilewati. Maka Pak Ketum ngomong lagi kepada Pak Sekjen. Pak Sekjen, kau lagi maju. Maju Pak Sekjen. Berdoa lagi. Ya Allah. Ini hanya ilustrasi. Bukan Pak Sekjen. Sebenarnya supaya gampang. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang wanita. Saya suka sekali itu perempuan. Dan suatu ketika dia datang kepadaku. Dia minta tolong kepada saya. Tuhan, tolong bantu saya. Baiklah saya bantu kau. Tapi temani saya tidur 1 malam. Kau bukan suamiku. Terserah. Mau kau saya bantu, temani kau tidur. Tidak mau kau temani kau tidur, saya tidak tolong kau. Ini perempuan sangat membutuhkan bantuan. Akhirnya dia kata, oke lah, saya terima tawaran. Di tempat yang mereka sepakati. Waktu yang mereka setujui, mereka ketemu. Perempuan ini dari pakaian lengkap, sampai dibuka satu, akhirnya telanjang bulat. Pak Ketum, saya tidak tahu kenapa itu perempuan kalau tidak pakai baju disebut telanjang bulat. Tidak usah tanya saya, kenapa tidak pernah dikatakan telanjang segitiga? Sama juga orang, kenapa tertangkap basah padahal tangannya kering? Sudah, tidak perlu kita cari jawabannya ini. Akhirnya dia berkata, ya Allah, pada saat itu sudah mangsa di depan saya sudah mau terkam dia, tapi saya ingat perintah Allah, seolah-olah dia tiba-tiba melihat rambu lalu lintas, huruf P, dilarang parkir. Akhirnya tidak jadi. Dia bilang di perempuan, gimana bos? Gimana jadi ndak? Tak kalami. Kalau orang Makassar bilang, tak kalami. Orang di Jakarta bilang, terlanjur basah, ya sudah, mandi sekali. Dia bilang, enggak, saya enggak jadi mandi. Jadi bagaimana? Saya tetap tolong kamu tanpa ada persyaratan. Nih, uang yang kau butuhkan. Lalu dia ingat kebaikannya, dia berdoa. Ya Allah, jika saya menghindari maksiat pada malam itu, karena saya takut kepadamu, padahal sudah ada di depan mata, saya tidak melakukannya, karena takut kepadamu adalah kebaikan di sisimu, ya Allah. Balaslah kebaikanku ini dengan mengabulkan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong pintu, alhamdulillah bergerak, tapi belum bisa dilewati. Akhirnya orang ketiga maju. Kau lagi. Ya Allah, saya pernah memiliki pekerja. Dan pekerja saya ini sebelum tiba saatnya gajian, dia pergi merantau. Gajinya kemudian saya pelihara, saya urut, saya belikan kambing. Dari 1 ekor kambing menjadi puluhan ekor, menjadi ratusan ekor. Dan ketika pegawaiku itu pulang mencari gajinya yang saya simpan, Tuan, mana gajiku? Itu. Maksudnya apa? Itu kambing semua di lapangan, kamu yang punya. Silahkan kau ambil. Maksudnya apa? Itu gajimu yang 1 bulan itu saya simpan, saya belikan kambing, dan ini jadinya. Kau silahkan ambil itu. Dia ambil semua kambing itu, tanpa 1 pun ekor dia sisa. Ini juga pegawai yang tidak tahu adab. Simpan kayak 1-2 biji di situ, sebagai ucapan terima kasihmu sama bos. Dia ambil semua, Pak. Lalu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah,
jika memelihara amanah, Partai Amanat Nasional. Ya Allah, jika memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu, adalah kebaikan di sisimu dan engkau pantas membalasnya, maka balaslah doaku dengan mengabulkan doa saya, buka pintu ini. Dia dorong, bismillahirrahmanirrahim, ayo dorong bareng-bareng, bismillah, dia dorong, alhamdulillah terbuka, dan mereka akhirnya bisa keluar. Ini kisah diceritakan oleh Rasulullah dan diriwayatkan oleh Muslim. Nah, apa iktibar, pelajaran moral yang bisa diambil? Bermunajat seperti ini agar doa cepat dikabulkan. Satu, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Selama kita mengabaikan kebaikan kepada orang tua, doa kita tidak akan diijabah oleh Allah. Saya yakin bapak-bapak di sini soalatnya bagus. Cuma kadangkala yang membuat kita durhaka sama orang tua karena kita takut sama istri. Contoh, Bu, ini kan tidak jadi umroh ibu. Bapak di kampung tidak jadi umroh. Ya sudahlah, uang umrohnya kita transfer untuk dipakai di kampung. Datang istrinya. Apa? Mamamu terus. Pilih kamu. Saya istrimu atau saya ibumu? Wah, ini pertanyaan yang tidak masuk di akal. Kalau ada bapak-bapak punya istri seperti ini, saya ajari Pak. Kalau ada istri-istri seperti ini, tanya dia. Ada 3 penderitaan wanita. Ya, yang pertama, hamil. Ibu-ibu yang hadir di tempat ini, pernah tidak rasakan hamil? Enak tidak hamil? Tidak ada enaknya Ustadz. Yang kedua, penderitaan seorang perempuan. Apa itu? Melahirkan. Ada tidak perempuan senyum melahirkan? Mentang-mentang di anggota DPR RI melahirkan senyum. Keluar kena. Tidak Pak, setengah mati juga. Yang ketiga, penderitaan seorang perempuan apa? Menyusui. Ibu-ibu yang pernah menyusui anak. Masih ingat nak waktu menyusui? Apalagi ketika tumbuh giginya 7 bulan. Kok gigi saya nak? Apa ibu tempeleng? Tidak, dibujuk. Lepas kok nak. 3 penderitaan. Nah sekarang saya tanya kepada ibu-ibu yang suka tanya suaminya. Pilih ibumu atau saya istrimu? Siapa yang mengandung suami? Ibunya. Siapa yang melahirkan suami? Ibunya. Siapa yang menyusui suami? Ibunya. Sekarang siapa yang terima gajinya suami? Istrinya. Maka jangan pernah mengatakan pilih saya. Kalau saya dikatakan pilih saya, langsung saya bilang, oke, saya pilih, saya duakan kamu. Demi Allah, istri bisa kita cari setelah cerai. Tapi biar bapak punya uang triliunan, membeli ibu kandung tidak bisa. Maka saya bilang sama istri saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau habiskan uang, itu rezekimu. Boleh kau tutupkan saya pintu, yang penting jangan kau kunci. Boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Satu yang tidak boleh, jangan pernah kau hina orang tuaku. 3 hal inilah sehingga ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang taati? Ibumu. Yang kedua siapa? Ibumu. Yang ketiga siapa? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Mulai lagi salah paham bapak-bapak di sini. Bapak saudara-saudara sekalian ya. Itu yang pertama. Ya, mau munajat cepat doa birrul walidain. Saudara-saudaraku yang belum Allah takdirkan, belum terpilih anggota DPR, barangkali selama Anda mencaleg kurang minta restu dari orang tua, Bapak lebih mencari muka sama bupati, ketua KPU dan ketua partai, tapi tidak datang mencium kaki dan tangan orang tua kita. Demi Allah, kalau Allah sudah ridha Allah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. 1. Yang kedua, supaya doa cepat diijabah oleh Allah, hindari maksiat. Hindari maksiat. Sedih rupanya kalau kita dapati anggota DPR RI, waduh, rahasia hiburan malam dari maksiat. Selama masih hobi dengan maksiat, doa kita susah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, karena waktu yang sangat terbatas, agar doa cepat diijabah, ini yang berkaitan dengan partai kita.
menjaga amanah. Saya malu karena saya ini ada kader IMM, kader juga Ikatan Pemuda Pelajar Muhammadiyah. Malu ketika ada anggota PAN ditangkap korupsi menyalahgunakan anggaran. Tentu ada Ustadz, ada. Tetapi alhamdulillah masih jauh lebih banyak yang memegang amanah daripada yang tidak memegang amanah. Bapak boleh bayangkan itu yang namanya amanah. Jangankan uang negara, Pak, orang tilap, jangankan uang negara, uang ustadz aja banyak yang dipotong, kesian. Itu makanya saya paling tidak senang kalau saya diundang ceramah sama kantor. Biasa kwitansinya, nah tulis kwitansi kosong, disuruh kita tanda tangan. Saya bilang, tulis kuangkanya di situ, apa maksudmu? Jangan kau kasih kita kwitansi kosong, nanti lain kau tulis, lain kita tanda tangan. Itu coba bayangkan. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, memelihara amanah tentu sangat berat, tapi karena beratnya, hadiahnya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dasat Latif bangga dan bahagia melihat ada munajat yang dilakukan oleh partai. Sebab partai ini adalah alat untuk memperbaiki negara. Saya demo sampai jutaan orang, tapi saya hanya berkeliaran di jalan. Tentu lebih efektif seorang DPR RI bersuara di parlemen daripada 2-3 juta orang di pinggir jalan. Maka saya bilang sama teman-teman mubalik, kalau kamu merasa punya publik, kau merasa punya dukungan, dan kau merasa banyak pendukungmu, bertanding kau menjadi caleg, masuk kau di DPR, karena itu yang konstitusi. Maka saya berharap Partai Amanat Nasional dibawa ke kepemimpinan Ustadz Zulkifli Hasan. Mudah-mudahan PAN semakin berjaya memperbaiki negara. Insya Allah, kalau Bapak berpartai dengan lillahi ta'ala, bukan hanya anggota DPR yang Bapak dapat, bukan hanya menjadi anggota legislatif yang Bapak temukan, tapi insya Allah menjadi amal jariah. Bayangkan, Bapak betul cuma 5 tahun menjadi anggota DPR, menjadi anggota legislatif, tapi Bapak membuat perda, membuat peraturan undang-undang secara nasional, dan undang itu membuat masyarakat aman ibadah, masyarakat merasa dekat dengan Allah. Meskipun Bapak sudah menjadi tulang belulang puluhan tahun, amal-amalnya tetap mengalir. Itu kalau Bapak motivasinya masuk ke parlemen lillahi ta'ala. Kalau Bapak masuk cuan perhitungannya, ya sudah, hancur. Maka begitu tidak mendapat apa yang diperolehnya, kecewa dan mencari jalan menghalalkan segala cara. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan munajat ini menjadi contoh dan teladan bagi partai-partai lain untuk selain berikhtiar, kita jangan lupakan kekuatan doa seperti yang dikatakan Ketua Umum tadi, prokes, vaksin, dan lain-lain sebagai secara ikhtiar, sunnatullahnya. Tapi kita tidak boleh melupakan Allah. Hati tetap kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misrun, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.